Baik teman-teman, ini mungkin video pertama ya yang saya buat untuk Path Cyber Security 101. Walaupun ini mungkin bukan video pertama di playlist Cyber Security 101 gitu ya, karena untuk video-video ini itu udah ada di Path Pre-Security dan udah saya bikin gitu ya. Tapi udah saya masukin ke playlist Cyber Security 101. Jadi beberapa emang room-roomnya udah diselesaikan di Path Pre-Security kita gitu ya. Contohnya ada Linux-nya di sini. Part 1, 2, 3 itu udah kita selesaikan sebelumnya di Path Pre-Security. Begitu juga dengan Windows Fundamentals atau dasar Windows 1, 2, 3 gitu teman-teman. Jadi kita akan mulai dengan room pertama gitu ya, yang akan kita selesaikan gitu ya di part ini gitu, selain di part pre-security ini. Kalau misalkan offensive security intro dan defensive security intro itu udah di part pre-security, jadi sekarang saya akan langsung ke search skill. Oke, sekarang saya sudah masuk ke roomnya ya. Jadi di sini FYI aja teman-teman, kalau misalkan kalian pengen translate gitu ya si website ini, kalian pengen belajar pakai bahasa Indonesia, sebenarnya kalian bisa langsung aja gitu ya, klik kiri, langsung translate to Indonesia. Tapi biasanya kalau misalkan settingan awal, ini masih translate to English gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen ganti settingannya, kalian bisa ke titik 3 ini yang di atas gitu ya, mungkin nggak kelihatan. Nah, jadi bisa ke translate ini. Nah, ini juga tadi sih awalnya ini masih English gitu ya, tapi kalian bisa ganti dengan klik 3 di sini dan choose another language gitu. Dan kalian bisa pilih Indonesia gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bisa ditranslate ke Indonesia. Kita lihat. Nah ini. Jadi ini akan ditranslate ke bahasa Indonesia dengan Google Translate ya teman-teman. Jadi cukup bagus gitu ya, cukup bisa dimengerti, tapi emang kadang kalimatnya ada yang aneh gitu ya, karena itu translatean gitu, langsung translate tempel mungkinnya dari si Google Translate-nya gitu. Tapi untuk video-video ini saya mau bikinnya itu di bahasa Inggris aja gitu ya. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu pentingnya buat kita di bidang IT gitu ya, biar kalian makin terbiasa dengan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan pembelajarannya tetap saya bimbing dalam bahasa Indonesia gitu, jadi sedikit banyak kalian bisa tetap paham gitu, tapi satu dua kata bahasa Inggrisnya bisa tetap nempel gitu ya di kepala kalian sambil kita belajar. Oke, jadi di room ini kalian akan belajar tentang keterampilan untuk pencarian ya, search skill. Ini kalian akan belajar secara efisien gitu ya, melakukan pencarian di internet dan menggunakan beberapa search engine gitu ya, dan technical docs. Oke, di task pertama pengenalan ini mungkin singkat aja yang membahas tentang kalian bisa dapat hasil lebih banyak gitu ya, dan lebih kabur dari yang kalian pengen gitu ya ketika melakukan pencarian. Misalnya ini ketika kalian tulis learn cyber security itu bisa ngasilin 600 gitu ya juta, sedangkan ini kalau misalnya kalian klik learn hacking gitu itu bisa 2 kali lipatnya hasilnya gitu. Jadi kalian juga harus punya keterampilan gitu ya untuk bisa melakukan pencarian gitu ya, agar hasilnya itu kualitasnya bagus, sangat berkaitan dengan yang kalian pengen gitu. Jadi tepat gitu ya pencariannya gitu. Ini beberapa hal yang bakal kita pelajari di room ini gitu. Kita langsung aja ke tugas kedua, yaitu mengevaluasi dari hasil pencarian. Jadi di sini membahas pentingnya kepercayaan atau sumber informasi yang kita gunakan di internet itu harus terpercaya gitu ya teman-teman, karena kan semua orang bisa memposting gitu katanya di internet gitu. Jadi sebagai pembaca kita harus mengevaluasi si informasinya. Ketika mengevaluasi informasi ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah si sumbernya. Kira-kira sumbernya terpercaya atau enggak gitu ya, si penulis atau organisasinya. Yang kedua, evidence atau bukti dan penalaran ya. Jadi kalau misalkan hasilnya enggak kredibel gitu ya, si bukti-buktinya dan tidak logis gitu ya, itu bisa kalian anggap sebagai informasi yang tidak terpercaya gitu ya, karena kalau misalkan kalian cari tentang flat earth juga banyak gitu ya sumbernya, tapi kalau misalkan bukti-buktinya itu tidak kredibel dan tidak masuk akal, jadi bisa kalian abaikan. Selanjutnya adalah objectivity dan bias gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat gitu ya media yang merilis suatu informasi, kalian harus lihat juga mereka itu siapa, apalagi kalau misalkan tentang politik pasti bias gitu ya dan sebagainya. Itu tentu, soalnya kan penulis juga adalah manusia yang memiliki sudut pandangnya sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah corroboration and consistency. Jadi kalian jangan mematok ke satu sumber gitu ya, cari sumber lain apakah juga setuju dengan sumber informasi yang kalian telah baca gitu. Kalau misalkan kebanyakan memang setuju dan yang lainnya juga terpercaya gitu ya, itu kalian bisa tangkap gitu ya si knowledge-nya atau si fakta yang diberikannya. Selanjutnya ke pertanyaan, apa yang disebut dengan metode kriptografik atau produk yang dianggap sebagai tipuan gitu ya. Ini sebenarnya kita bisa cari aja di Google.
gitu ya, kita praktekin aja. Nah, ini jadi kalau yang bogus atau fraudulent itu disebutnya dengan snake oil, teman-teman. Atau kalau bahasa Indonesia katanya metode minyak ular. Jadi teknik yang disajikan itu katanya efektif gitu ya, klaimnya saat menjual, tapi sebenarnya nggak guna gitu ya, atau bahkan berbahaya katanya. Jadi jawabannya adalah snake oil. Oke. Apa nama perintah yang menggantikan netstat gitu ya di sistem Linux? Kita bisa sama aja gitu ya, searching aja lah. Kita kan lagi belajar untuk searching, tinggal praktekkan aja searching. Nah ini kalau sekarang jadi jauh lebih mudah ya, karena udah ada AI di atasnya. Nggak usah lihat gini pembahasan dari website-websitenya, ini udah ada di atas gitu. Jawabannya adalah SS, kita tahu soket statistik. Ini SS ya. Terlanjut ke tugas ketiga, search engine. Nah kita udah familiar lah ya dengan search engine atau mesin pencari gitu ya. Ada Google, Bing, DuckDuckGo gitu ya. Dulu ada Yahoo juga, kalau sekarang mungkin udah tidak terlalu populer. Gak tahu masih ada atau enggak juga kan. Dan sini ada beberapa operator gitu ya yang disupport oleh Google yang bisa kalian gunakan di pencarian kalian sehari-hari. Yang pertama itu adalah exact phrase. Ini pakai tanda kutip atas gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari passive reconnaissance gitu ya, kalian bisa tambahkan tanda kutip di atas ini agar si kalimat yang dicari di websitenya itu mengandung kalimat ini gitu ya, kombinasi kalimat ini. Jadi kan kadang ada yang cuma nampilin website yang mengandung kata ini dan kata ini tapi terpisah gitu. Jadi bukan dalam satu kesatuan istilah. Jadi kalian pengennya dalam satu kesatuan itu urutannya seperti ini, jadi tinggal tambahin tanda kutip seperti ini. Yang kedua itu site. Ini kalau misalkan kalian pengen mencari di website tertentu gitu ya, website spesifik. Contohnya ini adalah di trihacme.com. Kalian pengen cari tentang success stories gitu. Yang ketiga itu minus. Nah ini kalau misalkan kalian cari piramid kan banyak iklan, penawaran gitu ya tentang tourism, tentang travel dan sebagainya. Kalian pengennya cari tahu tentang piramidnya gitu, bukan tentang jasa-jasa itu. Nah kalian bisa tulis piramid minus tourism. Jadi website yang mengandung tourism nanti nggak akan ditampilkan gitu ya. Atau juga bisa seperti ini gitu ya si sintaknya. Selanjutnya ada file type. Ini mungkin sangat membantu ya buat kalian kalau misalkan pengen cari langsung spesifik format filenya, bisa mau PDF, mungkin doc, XLS atau spreadsheet dan sebagainya, itu kalian bisa tentukan. Misalkan di sini ada file type PPT, kan kalian pengen file PowerPoint tentang cyber security seperti itu. Ini juga bisa berguna ya kalau misalkan kalian nyari buku misalkan ya yang mungkin di share gitu ya, kalian bisa tulis file type PDF misalnya, terus kalian tulis judul bukunya apa, mungkin kalian bisa menemukan gitu ya si file-file bukunya langsung. Oke, kita lihat di sini. Nah, bagaimana kalian akan membatasi gitu ya pencarian Google kalian untuk file PDF dengan kata kuncinya cyber warfare report. Jadi kalian tinggal tulis aja file type PDF ini buat menentukan si file type-nya, terus tinggal tulis si kata kuncinya tentang apanya. Kita tulis cyber warfare report. Oke. Nah, SS tadi gitu, perintah SS tadi itu singkatannya dari apa? Ini tinggal dilihat aja di sini nih, socket statistics. Socket statistik. Oke, tugas keempat ini adalah search engine atau mesin pencari yang terspesialisasi ya. Contohnya ini ada Shodan. Ini adalah mesin pencari gitu ya, alat yang terkoneksi ke internet. Misalkan kalian pengen alat yang menjalankan Apache 241 gitu ya. Kalian bisa cari, lihat di sini Apache 241. Nah, ini bisa mappingnya juga, top countries-nya di mana, ada di Singapura paling banyak gitu ya pakai hal ini gitu ya. Terus ada Census juga, ini juga 11-12 gitu ya, tapi ini pakai host ya, misalkan host website apa, sertifikat dan sebagainya gitu ya, nggak ke si device-nya aja. Nah ini mungkin yang bakal sangat berguna gitu ya buat kalian, itu virus total. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya apakah ini filenya aman, apakah websitenya aman, apakah IP address-nya aman, kalian bisa cari di virus total gitu. Kalau misalkan udah terdeteksi, misalkan si filenya itu emang virus gitu, kalian bakalan dapat gitu laporannya di sini gitu. Nah, ini juga sama kalau misalkan kalian punya email address atau alamat email gitu ya. Kalian penasaran apakah alamat email saya pernah dijebol gitu ya, apa pernah dihack, kalian bisa cek di sini gitu. Kalian tinggal masukin alamat email kalian, kalian klik gitu ya, apakah dihack tidak atau found itu istilahnya gitu ya, dihack atau enggak. Kalau misalkan emang dihack itu kayak gini tampilannya gitu. Oke, kita ke pertanyaannya. Jadi ini apa negara teratas gitu ya yang menggunakan server like TPD gitu ya. Kalian bisa cari di ini aja mungkinnya di Shodan gitu ya. Shodan kita lihat like TPD. Nah, jadi ini pengguna utamanya adalah United States gitu ya.
United States gitu. Nah, ini apa yang Bitdefender Fox deteksi di mana filenya itu si hash-nya itu adalah ini gitu. Kalau misalkan kalian belum paham tentang hash itu kayak sidik jarinya suatu file, folder, kode, dan sebagainya mungkinnya. Jadi sidik jari digital ya. Jadi ini hashnya seperti ini. Kita bisa copy, kita cari di VirusTotal ya. Kita cari di VirusTotal. Nah, kita akan cari, ini bisa kita masukkan filenya, URL, apakah URL-nya berbahaya atau tidak. Nah, kita search aja di sini. Kita bisa search berdasarkan URL, IP address, domain, atau file hash-nya. Jadi kita akan masukkan file hash-nya di sini, paste, dan search gitu ya. Kita tunggu. Bitdefender-nya mana ya? Nggak ada ya. Mungkin ada yang kelewat gitu ya, si ininya, si hash-nya ada yang nggak ke copy nggak? Enggak ya, ke copy semua ya. Kita coba ini file hash-nya seperti ini. Kita cari. Oh, ini nih, nggak kelihatan. Bitdefender Fox, Android, ini, Ransomware Agent LHH. Ini, Android Agent LHH. Oke, tugas kelima, vulnerabilities, kerentanan gitu ya, dan exploit. Nah, ini jadi buat kerentanan itu ada CVE, ini kamus kerentanan gitu ya. Jadi berbagai macam kerentanan itu di-compile gitu atau dirangkum dalam kamus ini. Common vulnerabilities and exposure gitu. Jadi kerentanan dan exposure yang umum gitu ya. Itu masing-masing udah ada kodenya, misalkan seperti ini. Ini juga didukung oleh National Vulnerability Database gitu ya di Amerika. Kalau nggak salah kemarin juga CVE programnya mau diakhiri gitu ya, tapi karena banyak request untuk dilanjutkan gitu ya, karena ini jadi salah satu backbone gitu ya untuk cyber security, untuk mencari pengetahuan tentang kerentanan. Jadi sekarang katanya si programnya bakal dilanjutkan gitu CVE ini. Soalnya ini exploit database, ini sama kayak CVE ya, tapi ini kebalikannya nih. Jadi ini sangat berguna buat mungkin penetration tester gitu ya. Jadi untuk kerentanan apa, misalkan kerentanan apa, itu bisa kita download si exploitnya gitu ya. Jadi si kode untuk mengeksploitasi kerentanannya gitu. Tapi ini perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan kode yang terverifikasi gitu ya, agar kalian aman gitu. Ini sangat berguna ya untuk mengeksploitasi gitu. Mungkin untuk red team ini ya terutama. Soalnya GitHub juga ini web-based platform untuk software development katanya ya. Tapi ini perlu hati-hati juga karena ini sistemnya kayak sosial media juga ya. Jadi orang-orang bisa ngupload apa aja ke sini. Jadi kalian perlu hati-hati gitu ya kalau kalian pakai kode atau program yang ada di GitHub gitu. Oke, kita lihat CVE 2024-3094 katanya utility-nya itu apa. Oke, ini copy, kita langsung cari aja di internet mungkin ya, CVE bla 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 utility-nya apa gitu. Kita tulis CVE utility. Nah, ini kita lihat dari National Institute of Standard and Technology atau NIST ya. Ini dari Mitre Corporation-nya tadi sistem CVE-nya. Kita coba lihat yang ini aja. Oh, agak pusing ya. Nah, ini XZ ya si jawabannya. Jadi kalau misalkan kita coba apakah ada yang lebih jelas gitu ya, deskripsinya sama gitu ya di XZ. Kalau misalkan XZ itu apa gitu ya, XZ itu untuk kompresi mungkin ya katanya di Unix-like operating system. Oke, terus XZ. Tugas ke-6, technical documentation. Nah, ini jadi untuk dokumen teknis mungkinnya. Pertama ada Linux manual page, ini nanti kita akan pelajari gitu ya. Kalau kalian mengikuti Path Security ini udah kita ajarkan gitu ya, halaman manual dari Linux, perintah-perintahnya. Tapi kalau misalkan kalian belum, nanti kalian akan temui gitu ya di Linux Fundamentals atau dasar Linux. Ini singkatnya adalah halaman manual gitu ya, tiap perintah Linux. Jadi kalau misalkan ada perintah yang tidak kalian mengerti, misalkan ini IP, komennya atau perintahnya adalah IP, kalian tidak tahu IP ini untuk perintah untuk apa, kalian bisa tulis main IP atau manual IP gitu. Jadi akan muncul gitu ya halaman manualnya seperti ini. Kalian juga bisa tulis IP-H atau untuk -help gitu ya untuk menampilkan tampilan lain gitu ya dari penjelasan si perintahnya tuh. Nah, ini untuk halaman Microsoft Windows gitu ya, untuk technical documentation-nya di Windows juga ada, itu bisa seperti ini lebih ke graphical ya kelihatannya. Kalian bisa search di sini gitu. Dan beberapa produk juga itu udah ada dokumentasinya, misalnya ada Snort, Apache tadi ya, Apache server juga ada gitu. Kalian bisa
cari tahu gitu tentang Apache HTTP server di sini gitu. Ini ada dokumentasinya, version apa gitu ya. Kalian bisa cari tahu di sini. Itu jadi tiap produk gitu ya, Linux, Microsoft gitu ya dan sebagainya itu ada merilis dokumentasi gitu untuk kita pelajari gitu. Perintah Linux cat itu singkatan dari apa gitu. Apa mending kita buka mesinnya aja gitu ya. Kita coba buka mesinnya aja. Baik, di sini kita buka sini. Kita buka terminalnya. Dia nanya manual cat. Kita pengen cari tahu tentang perintah cat. Itu singkatannya dari apa katanya. Nah, cat itu untuk concatenate gitu ya, files and print on the standard output. Di singkatannya dari concatenate katanya. Concatenate apa netstat parameter katanya ya di Microsoft Windows yang menampilkan executable associated with its active connection. Kita bisa lihat kalau Windows gitu ya, kita lihat di documentation-nya aja. Apa katanya? Netstat. Nah, ini netstatnya, ini AI summary-nya gitu ya. Kita coba buka gitu ya di halaman netstat, apakah ada sintaksnya, ada A, B, dan sebagainya. Nah, ini lihat display the executable involved in creating its connection or listening port katanya. Jadi dash B. Oke, ini adalah dash B. Selanjutnya tugas ke-7 sosial media. Sebenarnya ini intinya cuma membahas tentang sosial media itu luar biasa besar gitu ya, dan kita udah andil banyak gitu ya dalam sosial media. Yang kita harus hati-hati gitu ya untuk perihal informasi yang kita bagikan di sosial media. Misalkan kayak sekolah di mana kita gitu ya saat kecil itu kan banyak didapat misalkan di Facebook dan sebagainya gitu bisa dilihat gitu. Dan informasi-informasi lain yang mungkin aja orang yang mau phishing gitu ya atau mau scam itu bisa ngelihat informasi kita di sosial media gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati juga di sosial media. Tapi ini juga bisa bermanfaat kalau misalkan kalian nyari-nyari misalkan di YouTube kan ada tutorial misalkan tentang cyber security atau misalkan di sosial media di LinkedIn mungkin banyak yang membagikan konten-konten bermanfaat juga gitu. Jadi bisa bermanfaat, bisa berbahaya juga. Tergantung kitanya harus bijak intinya gitu. Nah, ini jadi pertanyaan ketika kalian di hire untuk mengevaluasi keamanan gitu ya sebuah perusahaan. Kira-kira sosial media populer apa gitu ya yang akan kalian gunakan untuk mempelajari tentang background gitu ya dari para pekerja gitu ya atau karyawan. Itu biasanya di LinkedIn gitu ya. LinkedIn ini website yang lebih profesional dan biasanya terdapat informasi-informasi background gitu ya tentang karyawan di suatu perusahaan gitu ya. Halaman perusahaan kalian bisa cari tahu siapa aja gitu ya bagian apanya. Misalkan kalian penetration tester dan kalian pengen masuk gitu ya ke bagian akuntan misalkan ya ke bidang akuntan, kalian bisa nyari siapa aja di situ dan kalian bisa targetkan untuk phishing dan sebagainya gitu. Jadi kalian bisa mulai di LinkedIn juga. Nah, ini misalkan kalian pengen nyari jawaban gitu ya dari pertanyaan misalkan kayak reset password dan sebagainya gitu kan ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dan katanya sekolah apa gitu ya yang kalian ikuti gitu ya ketika kalian kecil. Ini biasanya ada di Facebook tadi ya. Saya temui di Facebook. Begitu teman-teman. Nah, ini tugas ke-8 kesimpulan. Jadi kalian di sini udah belajar gitu ya tentang cara searching gitu ya dan menyaring lah setidaknya informasi-informasi gitu ya dan kalian lebih bijak juga di sosial media atau internet juga gitu teman-teman. Kalian tinggal tandai dan room ini selesai teman-teman. Begitu aja untuk room ini masih simple gitu ya. Selanjutnya kalian akan menjalani atau mengikuti pembelajaran dari dasar Linux ini ya untuk yang belum mengikuti. Tapi kalau misalkan yang udah mengikuti pre-security ini udah kalian selesaikan dan kalian bisa lanjut ke room-room selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di room-room berikutnya.